tulisan seperti ini. Nah, ini proses baru habis ditulis di buku, dipindahin ke sini, baru dicetak. Jadi butuh waktu, biaya dan semuanya ya. Setelah jadi buku itu banyak sudah mengeluarkan biaya ya. Ini beruntung saat itu usaha bisnis lumayan lancar ya. Maka hasilnya sudah selesai ditulis, dipindahkan ke sini semua kalau nggak salah saya ya. Tapi kalau belum selesai berarti masih di buku aslinya. Nah, jadi mulai tulis ini yang buku ke-6 ini Minggu tanggal 19 bulan 4 2015 jam 7.35 WIB pagi ya. Harga 70.000. Buku yang ke-6 ini manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Saya langsung ya kata pengantar, kenapa manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Yang pertama itu ya, isi judul bukunya ya. Kedua, kehidupan secara duniawi sangat kacau tanpa diarahkan kepada kebenaran. Ketiga, manusia banyak salah jalan kalau mengikuti keinginan sendiri. Keempat, jalan manusia berbeda dengan jalan Tuhan. Kelima, manusia ingin sekali mencapai keinginannya, tetapi segala yang terjadi berbeda. Keenam, ya, keinginan manusia banyak yang tidak berguna. Ketujuh, keserakahan salah satu banyak yang dilakukan manusia. 8. Berjalan tidak seharusnya mengikuti rencana kita. 9. Jalan yang dilakukan manusia ada yang benar dan ada yang salah. 10. Kekokohan dalam hidup perlu 3 hal yang harus dilakukan oleh manusia. A. Membayar kembali dari hasil yang kita dapatkan kepada Tuhan. Kedua, B. Membayar pajak apapun yang kita miliki. C. Menggunakan uang sebijaksana mungkin. 12. Sangat tidak tepat jika manusia melanggar dari keinginan Tuhan. 12. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. 13. Apakah kita bersih hati dan pikiran terhadap Tuhan dan manusia. 14. Saat kesulitan hanya Tuhan yang bisa bantu. 15. Manusia baru sadar setelah memiliki usia 50 tahun. 16. Dalam hidup manusia melewati berbagai tahap dari sejak lahir. 17. Setiap manusia memerlukan Tuhan dalam hidupnya, karena Tuhan yang memimpin jalan hidup manusia. 18. Jika manusia menentang Tuhan, maka masa akhir hidup manusia yang diterima adalah penyesalan. 19. Manusia mau benar dan tepat harus mentaati kehendak Tuhan sampai dia dipanggil saat hari terakhirnya. Ya, jadi ini sampai ke 35 ya, judul isi bukunya, tapi singkat-singkat ya. Ke-20, bergantung kepada manusia, hasilnya akan kecewa. 21, bergantung kepada Tuhan, maka manusia akan menerima kepuasan walau bagaimanapun keadaannya. 22, banyak melakukan hidup yang duniawi, manusia akan rugi. 23, harga yang mahal adalah orang yang bersama Tuhan setiap hari dan setiap waktu. 24, memberi kepada Tuhan yang banyak akan menerima hal-hal yang luar biasa. 25, manusia tanpa Tuhan akan merasakan kosong dalam hidup walaupun kekayaan melimpah. 26, mengikuti jalan dunia selalu kecewa. 27, menjalankan hidup mengikuti rencana Tuhan akan damai. 28, manusia semangat karena ada Tuhan dalam hidupnya. 29, berjuang untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. 30, orang yang percaya pada Tuhan akan mengalami banyak mujizat dalam hidupnya. 31, jadi manusia hanya berserah pada Tuhan. 32, kehidupan manusia bermanfaat jika dilakukan dengan bijaksana dan tepat. 33, tanpa Tuhan maka manusia tidak berarti dan tidak ada harapan. 34, lakukan yang terbaik buat Tuhan supaya bermanfaat
35, dengan bergantung pada Tuhan, kita sebagai manusia pasti bisa. Inilah judul buku tentang manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Itu judulnya ya. Oke, ini sudah 6 menit ya, saya lihat dulu. Bisalah satu buku, isi buku yang pertama mungkin bisa satu ya. Kenapa manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan? Manusia tak luput selama masa hidupnya harus bergantung pada Tuhan ya. Walau apapun kepribadian memiliki segala hal, ia harus tetap butuh pertolongan dan tetap memerlukan Tuhan dalam melewati masa yang cukup panjang. Manusia punya kemampuan terbatas. Apa yang menjadi rencana keputusan bertindak, semuanya dikuasai oleh Tuhan. Masa manusia untuk melakukan kesempatan semasa ia hidup berjalan selama 60 sampai 70 tahun. Setelah itu habis masa manusia untuk semua hal, karena manusia tidak bisa seperti Tuhan bisa abadi. Maka kita yang hidup tetap bergantung pada Tuhan dan harus di luar itu, kemampuan kita tidak berarti dan sia-sia untuk kita lakukan tanpa bergantung pada Tuhan. Perlu kita sadar harus berserah pada Tuhan dalam menjalani hidup. Ternyata masih bisa satu isi buku yang kedua. Kehidupan secara duniawi sangat kacau tanpa diarahkan kepada kebenaran. Menjalankan hidup di dunia ini banyak pilihan serta bebas. Memang enak kalau tidak ada larangan dan semau kita melakukan apa saja. Di balik untuk semuanya berakibat merusak dari jalur kehidupan, sehingga kekacauan hidup terasa ya, tanpa memiliki tuntunan yang berdasarkan kebenaran. Memang terbukti juga di mana-mana hidup bebas memiliki pengaruh besar dalam lingkungan, terutama negara maju dan kota maju, yang kebanyakan orang sibuk hidup secara duniawi karena dipengaruhi keadaan ekonomi, gaya hidup, pergaulan, tuntutan dalam masa depan. Keadaan seperti ini perlu kita menetapkan secara pribadi untuk disiplin, mempunyai sikap dan pikiran untuk maju, punya impian yang cemerlang dalam mencapai kehidupan yang bermanfaat dan kuat dalam pegangan hidup. Oke, sekian dulu. Ini sangat seru isi bukunya, saya nggak tahu. Ini talenta dari Tuhan yang menulisnya, bukan kemampuan saya ya. Ini baru buku yang ke-6 ya. Anda jelajahi sampai buku yang ke-23. Yang 22 sampai ke-22 itu motivasi. Jadi yang buku yang ke-23 ada satu buku itu khusus lagu tentang rohani, tapi semua agama bisa mendengar lagunya ya. Itu khusus lagu spesial, 50 lagu luar biasa ya. Ya, 3 bahasa kalau nggak salah sudah saya tulis ya. Butuh waktu luar biasa. Selama 9 tahun lebih sampai sekarang ini saya pulang ke Bangka. Saya tulis buku ini dari yang ke-6 sampai 23. Luar biasa loh. 18 buku saya tulis siang malam. Saya atur waktu saat saya tinggal di ibu kota Pangkal Pinang ya. Tidak mudah ya. Jadi menulis buku banyak pengeluaran biaya ya. Tidak gampang, tapi waktu itu keuangan saya lumayan bagus, makanya saya bisa santai ya. Kalau sekarang ini saya ya menjalankannya. Oke, sekian, terima kasih.